pernyataan sikap dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Rakyat Papua Selatan. Hari ini kita memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Peringatan ini dilakukan sejak Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, United Nations Declaration of the Indigenous People, tepat pada tanggal September 2007. Peristiwa bersejarah bagi masyarakat adat ini patut diperhatikan serius, mengingat penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat masih terus diperjuangkan saat ini. Sebagian besar kawasan hutan dan tanah tempat hidup masyarakat adat Papua, khususnya wilayah adat Hak Anim, telah diberikan izin investasi, usaha, komersial, pemanfaatan sumber daya alam skala luas seperti pertambangan, perkebunan khususnya di wilayah adat Hak Anim, serta pembangunan infrastruktur. Saat ini, sebagian besar kawasan hutan dan tanah tempat hidup masyarakat adat Papua Selatan diberikan izin usaha komersial, manfaat sumber daya manusia dan skala luas, pertambangan, perkebunan dan pembekalan kayu, serta pembangunan infrastruktur. Perihal ini tergambar diekspresikan dalam berbagai film-film pada Festival Film Papua, yakni berupa dokumenter-dokumenter yang dibuat di Kabupaten Merauke, khususnya di wilayah adat Hak Anim dan Kabupaten Bovendigul. Pemerintah telah menertibkan izin investasi, perkebunan dan hutan tanah industri dalam skala luas. Keberadaan kebijakan dan aktivitas investasi hanya berbasis pada model besar swasta, teknologi dan organisasi modern yang dalam prakteknya telah mengabaikan hak-hak asli orang asli Papua, dalam hal ini khusus wilayah adat Hak Anim yang terdampak, membatasi dan menghilangkan akses masyarakat adat ruang hidupnya. Di samping itu terjadi konflik dan harmonisasi secara horizontal, kekerasan dan pelanggaran HAM, terutama masyarakat adat yang terdampak di wilayah adat Hak Anim, Merauke dan Bovendigul, serta kerusakan lingkungan yang luas. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu telah berlalu pertemuan stakeholder yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Merauke, Bovendigul, PT Korindo Group, dan mereka yang menyatakan diri sebagai perwakilan masyarakat adat dari Merauke dan Bovendigul, Jakarta, yang membicarakan tentang tidak bisa dibukanya lahan plasma masyarakat karena LSM mengeluarkan moratorium. Kepala Kampung Nakias, Bapak Melkior Wakelen, berpendapat ada gunanya manipulasi surat pernyataan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat dan pemerintah Kampung Nakias, KGP dan Ilahik. Menurut Bapak Melkior, ada oknum dalam hal ini yang memanipulasi masyarakat Nakias menyamar jadi kepala kampung dan mendatangi surat pernyataan lalu pakai cap pemerintah Kampung Nakias. Pernyataan ini dibuat tanpa mengetahui kata Bapak William. Sebagai hal ini boleh terjadi karena dalam menghormati dan melindungi hak-hak orang asli Papua, khususnya wilayah adat Hak Anim, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 42 dan 43. Jelas Bapak Franky. Perjuangan masyarakat adat di wilayah adat Ha-Anim berjuang melawan korporasi yang menghimpit hak hidup suku-suku tertentu oleh korporasi. Suku Auyo, khususnya di PT UN Jakarta dan PT UN Jayapura, masih berjuang sehingga mereka membutuhkan suara berupa dukungan support dari kami di wilayah adat Ha-Anim agar bisa menyuarakan dan membebaskan tanah milik suku Auyo dan juga milik masyarakat Malindek, MAM, di Kabupaten Merauke. Masyarakat pribumi wilayah adat Ha-Anim sangat menyatu dengan alam, hutan, tanah leluhurnya mereka. Sehingga untuk mempertahankan hak miliknya, masyarakat saat ini membutuhkan pertolongan campur tangan dari kita sekalian guna memberikan jaminan pengakuan dari kita semua sebagai aliansi. Karena masyarakat di wilayah adat Ha-Anim sadar bahwa tanpa tanah, hutan, masyarakat di wilayah adat Ha-Anim tidak bisa hidup. Pada prinsipnya hak masyarakat adat serta tradisi dan seluruh alam ciptaannya yang terdiri dari berbagai macam unsur merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan oleh sekalipun makhluk hidup lainnya. Karena secara antropologis, budaya setiap suku dan bangsa di muka bumi ini memiliki aturan kebudayaannya yang berbeda-beda tergantung topografi wilayahnya. Sehingga dalam kesempatan ini juga hak pribumi masyarakat di wilayah adat Ha-Anim khususnya masyarakat suku Auyo dan masyarakat Malindek yang terdampak mempunyai keaslian prinsip tersebut, yakni saling memberi manfaat antara alam dan manusia di dataran rendah di wilayah adat Ha-Anim Papua. Guna mensupport masyarakat pribumi wilayah adat Ha-Anim Kabupaten Bovendigul, Mandobo dan Distrik Bovi yang sampai hari ini hak sulungnya telah dirampas oleh beberapa perusahaan sawit serta mensupport hak sulung masyarakat Malindek di MAM dalam satu semangat solidaritas untuk mendesak semua perusahaan dan lembaga-lembaga struktural pemerintah dalam menjaga stabilitas hak-hak kolektif masyarakat adat di wilayah adat Ha-Anim. Kami desak agar transportasi transparan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara yang satu dan luhur, kami sama wajib memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di wilayah adat Ha-Anim, sehingga dengan itulah kita bisa menjadi bumi ini dari ancaman iklim yang berubah ulah, penebangan hutan dalam skala besar di beberapa wilayah adat masyarakat Ha-Anim. Untuk mendukung perlawanan masyarakat di wilayah adat Ha-Anim, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami membutuhkan kawan-kawan sekalian dalam proses advokasi hak-hak masyarakat adat di wilayah adat Ha-Anim dalam menyelamatkan tanah dan hutan masyarakat adat. Suku Auyo tidak bisa sendiri serta masyarakat Malindek. Guna menyikapi dan mensupport beberapa suku dari ini yang terdampak oleh konsekuensi lahan perkebunan sawit beberapa korporasi. Hutan merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia dan manusia yang berada di Papua dan terlebih khusus di wilayah adat Ha-Anim, termasuk masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Manfaat hutan bagi masyarakat adat Papua khususnya wilayah adat Ha-Anim dirasakan secara langsung sebagai sumber hidup, sebagai apotik yang menyediakan obat-obatan alami. Hutan juga menyediakan segala kebutuhan manusia yang dapat digunakan secara cuma-cuma bagi masyarakat adat Papua. Hutan memiliki kedekatan filosofis dengan perempuan. Pada rentang waktu 2021-2019, kehancuran hutan-hutan di Merauke berada pada urutan tertinggi di Provinsi Papua. Oleh karena itu,
Kami yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Rakyat Papua Selatan, Ampera PS, ini berjuang untuk mendorong aspirasi kami sebagai generasi yang mengalami dampak dari krisis hutan terhadap masyarakat adat Papua, terlebih khusus Papua Selatan. Kami generasi yang sadar ini juga untuk melihat proses terjadinya krisis hutan serta hasil dan kesimpulan yang kami melihat adalah krisis hutan yang terjadi di Merauke. Rata-rata disebabkan oleh pembukaan perkebunan yang dominasi skala besar. Dampaknya terhadap masyarakat adat yang di dalamnya termasuk kaum perempuan adalah penindas, pelanggar hak-hak masyarakat adat. Beban ganda yang semakin berat sehingga ancaman kemiskinan, kelaparan, dan penyakit dalam hal ini kebijakan pemerintah dinilai belum maksimal mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang hari ini dialami oleh masyarakat pribumi di wilayah adat Hanim tidak berbeda dengan hari ini dialami oleh suku-suku asli di beberapa wilayah. Kami berpendapat bahwa eksistensi dan tatanan masyarakat adat mulai dihancurkan saat prosesi kontroversial pembukaan lahan kelapa sawit. Dan kami juga melihat pelaksanaan oleh beberapa organ khususnya di area kelapa sawit intimidasi kepada masyarakat setempat dipaksakan dalam beberapa kurun waktu. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus tidak menjamin hak-hak masyarakat adat seperti mempertahankan tanah mereka, mempertahankan hutan mereka, dan mempertahankan sungai mereka pasca yang terjadi. Hari ini adalah pemerintah secara mengeluarkan izin secara sepihak, tidak transparan, sepihak tanpa melihat atau berkoordinasi dengan masyarakat adat tertentu tersebut, seperti yang dialami oleh masyarakat adat Oyo dan masyarakat adat Ninati. Dampak dari ini semua telah merusak tatanan adat dan eksistensi masyarakat Papua, khususnya di wilayah adat Hanim. Dan oleh sebab itu kami yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan PS menyatakan sikap. Satu, kami mendukung penuh masyarakat adat Oyo dan mendesak di PT UN Jayapura untuk segera cabut izin usaha PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Bovendigul, Mandobo, Distrik Fobi. Dua, mendesak pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas DPTN PTSP, dilarang menutup semua informasi tentang izin yang telah dikeluarkan karena dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen yang bukan dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Tiga, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dilarang keras mengeluarkan izin-izin secara sepihak di atas seluruh tanah wilayah adat Hanim. Empat, kami Ampera PS mendesak dengan tegas pemerintah dalam hal ini pihak pemerintah Republik Indonesia untuk segera tutup perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di atas tanah wilayah adat kami, seperti PT Freeport, Mive, Food Estate, KKLG, dan Tanggul, serta bendungan Kalimuyu, pertambangan ilegal, dan hentikan pencemaran terhadap lingkungan hidup. 5,
kami tegas kepada pihak yang berkepentingan segera tarik dari seluruh wilayah adat tanah Papua, khususnya wilayah adat Hanim. 6. Hentikan segera beberapa penambangan. 7. Stop kriminalisasi terhadap aktivis, khususnya terhadap aktivis lingkungan masyarakat adat. 8. Mengecam setiap intimidasi dan tindakan kekerasan fisik oleh beberapa aparat yang bertugas di wilayah masyarakat adat terhadap di wilayah adat mereka diterbitkan izin, termasuk masyarakat adat Auyu sedang berjuang mendukung proses perjuangan gugatan. 9. Mendesak oknum-oknum yang berusaha mengekang masyarakat adat Auyu untuk membatalkan proses persidangan gugatan. 10. Pengadilan Negeri Jakarta segera bebaskan aktivis lingkungan, yaitu Haris dan Fatia, atas semua tudingan dan dalil yang tidak berdasar. Pasal 11. Pemerintah segera sahkan RUU Masyarakat Adat. Demikian pernyataan sikap kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ambrosius Nit, Koordinator Ampera, PS, Merauke, 9 Agustus 2023. Baik, terima kasih atas pernyataan sikap kami. Selamat sore.